Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengatasi kompresor kulkas macet dan kompresornya itu panas, Bang. Nah, karena ada pertanyaan juga, saya juga pernah melakukan cara 3 kabel, tapi listrik saya langsung turun, Bang, ataupun jelek, Bang. Nah, di sini saya akan buatkan sederhana lagi bagaimana caranya supaya tidak sampai listriknya itu jelek. Dan saya akan jawab juga pertanyaan dari kalian yang tentang listriknya ketika dicolokin jelek ataupun sudah berhasil melakukan 3 kabel tapi ketika dipasang relay itu masih belum berhasil, ataupun juga kulkasnya jalan cuman presnya hilang. Nah, di sini saya akan jawab semua pertanyaan kalian, semoga membantu ya. Nah, yang pertama, bagaimana caranya mengatasi kulkas yang mengalami macet ataupun gagal start. Nah, kita ambil dari yang paling sederhana dulu ya. Nah, ini misalkan contoh di sini kan ada relay dan juga overloadnya. Itu kan biasanya ada pada bawaan kulkas kalian. Nah, saya akan buat perdekat. Nah, biasanya kan ada relay dan juga overloadnya. Nah, caranya kalian bisa lepas pada bagian relay. Nah, kalian bisa lepas, namun kalian bisa tandai ya letak pinnya itu ada di bagian mana. Untuk sekunya apabila di bagian kiri kalian bisa tandai di kiri, kalau misalkan di bagian kanan kalian bisa tandai di bagian kanan. Jadi kalian bisa inget-inget sekunya itu ada di bagian mana. Nah, selanjutnya kalian bisa sediakan 3 kabel seperti ini. Sebenarnya yang kita gunakan hanya 2 kabel ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini aja. Nah, contoh misalkan yang akan kita gunakan itu warna biru dan warna merah. Nah, overload jangan dilepas ya. Overload biarkan seperti ini aja. Ini sebagai pengaman ya, untuk mengatasi listrik kalian itu biar nggak jelek. Nah, kita akan coba hubungkan seperti ini. Nah, seperti ini kita hubungkan. Yang untuk coklat kita taruh di pin yang kiri, dan yang warna biru kita taruh di pin yang kanan. Nah, seperti ini. Tuh, udah kepasang ya. Oke, dan untuk selanjutnya kalian bisa siapkan 1 buah colokan seperti ini. Nah, 1 buah colokan seperti ini. Nah, rangkaiannya seperti ini. Dan yang satu kalian masukkan ke overload. Jadi yang colokan ini, yang satu kalian masukkan ke overload seperti ini. Nah, oke. Dan untuk yang satu, seperti yang saya katakan tadi, kalian harus diingat-ingat ya untuk posisi kakinya. Nah, karena kulkas ini berada di bagian kanan seperti ini. Nah, kalian bisa pasang di kaki kanan. Kalau misalkan ada di kaki kiri, setrumnya ini kalian bisa pasang di kaki kiri ataupun yang warna coklat. Nah, ini saya pasang di warna biru karena kompresor ini menggunakan kaki kanan untuk di bagian soketannya. Nah, kita pasang seperti ini. Oke. Tuh. Udah ya, udah terhubung ya. Nah, nih. Nah, selanjutnya nantinya seperti biasa kalian bisa hubungkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi yang warna coklat ini kalian hubungkan ke biru. Namun jangan lama-lama, kalian hubungkan sebentar aja sampai kulkasnya ini hidup. Nah, oke. Di sini sudah siap ya. Nah, sekarang nantinya kita hubungkan seperti ini aja. Bentar aja, jangan lama-lama. Tes. Kalau misalkan nggak hidup, kalian bisa cabut lagi. Kalian tunggu lagi sampai overloadnya dingin kembali. Nanti kalau bisa lakukan berulang-ulang seperti itu ya. Nah, ini jadi saya ingatkan lagi. Jadi yang kita gabungkan dari coklat ke biru. Gabungkannya sebentar aja. Nah, kita akan coba caranya. Kita langsung hidupkan seperti ini. Tuh, lalu kita jumper seperti ini. Nah, otomatis kompresor sudah hidup.
Nah, kenapa kompresor ini bisa langsung hidup? Karena ini yang saya buat contoh ini kompresornya dalam kondisi tidak rusak ya. Beda lagi kalau misalkan kompresor kalian itu mengalami rusak, maka perlu melakukan berulang-ulang seperti ini ya teman-teman. Caranya jumper seperti ini bentar aja, nggak boleh lama-lama ya. Kalau misalkan lama kalian hubungkan seperti itu, nanti listrik kalian itu bakalan turun. Karena ampere yang di bawah pada saat posisi hidup seperti itu cukup besar wattnya. Kalau misalkan kalian gunakan seperti itu ya. Nah, ini saya contohkan nih. Ini misalkan di 80. Nah, kalau misalkan kita gabungkan itu bakalan naik tinggi banget. Nah, tuh. Nah, dia bakalan overload ya. Overloadnya bakalan nyetik karena ampernya tinggi. Nah, ini untungnya ada overload. Apabila kalau misalkan nggak ada overload, maka listrik di rumah kalian itu bakalan turun ya. Jadi saya saranin kalau misalkan melakukan keceretan seperti ini, nah kalian jangan lama-lama. Cas. Kalau misalkan kulkas kalian masih belum hidup, nah kalian bisa cabut. Tas. Nah, tunggu sampai overloadnya dingin. Nah, ini kan karena tuh udah nyetik lagi ya. Nah, ini karena efeknya tadi ya teman-teman, karena efeknya tadi kita gabungin terlalu lama seperti ini, dan wattnya itu bakalan gede. Itu tadi yang tertera sekitar 800 watt. Nah, kalau misalkan udah gede seperti itu, listrik bakalan turun ya teman-teman. Kalau misalkan listrik di rumah kalian itu 450, dayanya udah nggak kuat, pasti bakalan turun. Jadi perlu dilakukan berulang-ulang. Nah, kalau misalkan kita nggak mau hidup ya, nggak mau hidup seperti itu, nah kalian bisa cabut. Tunggu sampai dingin lagi pada bagian overload. Ini adalah sebagai pengaman. Jadi kalau misalkan ada overload itu yang turun nantinya overloadnya, yang yang protect overloadnya, bukan di meteran kalian. Jadi kalau misalkan overloadnya protect, nanti nggak bakalan ke meteran ya, jadi aman. Kalau misalkan udah ada overload ini jadi aman, kalian bisa tambahkan overload seperti ini. Nah, untuk cara mengatasi yang macet semoga membantu. Dan selanjutnya untuk pertanyaan dari kalian juga, Bang, saya sudah pernah melakukan cara ini, sudah berhasil Bang, namun ketika dipasangkan relaynya dan juga overloadnya itu macet lagi Bang, nggak mau berhasil. Nah, kalian bisa ganti relaynya. Kalau misalkan kalian gunakan cara seperti itu, masih belum berhasil, kalian bisa ganti relaynya dengan catatan kompresornya itu dengung ya teman-teman. Kalau misalkan relay ini rusak, biasanya itu kompresornya dengung teman-teman. Ketika dicolokin stop kontaknya di sini tuh dengung dan ada sedikit getaran. Beda lagi kalau misalkan yang kerusakannya itu ada di bagian overload. Nah, kalau misalkan kerusakannya ada di bagian overload, kompresor ini nggak bakalan jalan. Nggak bakalan dengung, nggak bakalan ada getaran. Nah, kerusakan overload ini hampir sama dengan termostat. Termostat pun sama juga. Apabila termostat kalian itu mengalami kerusakan, itu juga sama. Nantinya nggak bakalan dengung, nggak bakalan ada getaran. Oke teman-teman, itu saja ya video dari kami, semoga membantu. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.